Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatima Nur Aini dari kelas Sosiologi B semester 4. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Budaya. Pertanyaan nomor 1 yaitu jelaskan mengenai salah satu objek cagar budaya yang ada di kota Anda atau di daerah Anda. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu objek cagar budaya yang ada di kota Cimahi, yaitu gedung bersejarah yang bernama The History. Gedung ini dibangun pada tahun 1895, yaitu pada masa kolonial Belanda. Gedung ini berlokasi di Jalan Gatot Subroto, nomor 19, Kelurahan Baros, Kota Cimahi, Jawa Barat. Sebelum bernama The Historic, gedung ini tuh dulunya bernama Societe for Officieren. Kemudian gedung ini tuh dulunya kerap digunakan para tentara-tentara untuk berkumpul maupun untuk menikmati hiburan. Jadi pada waktu itu, tentara-tentara yang selesai bertugas ataupun selesai latihan, mereka mengunjungi gedung ini untuk berkumpul maupun untuk menikmati hiburan yang ada di gedung ini. Di gedung ini tuh terdapat fasilitas seperti tempat dansa, pertunjukan film, dan lain sebagainya. Kemudian, gedung ini diresmikan menjadi salah satu objek cagar budaya yang ada di kota Cimahi. Selanjutnya, nomor 2 yaitu jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai kebudayaan, peradaban, hinterland, dan cultural determinism. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai kebudayaan. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi, yang berarti budi atau akal. Kebudayaan adalah cara hidup manusia yang disosialisasikan dari generasi ke generasi melalui proses belajar atau sosialisasi, bukan secara genetika. Kebudayaan terbentuk atas unsur-unsur kompleks seperti bahasa, agama, dan lain-lain. Kebudayaan sebenarnya merupakan hasil dari cipta, karsa, dan karya manusia. Hanya manusialah yang dapat menciptakan kebudayaan itu sendiri. Kemudian kebudayaan dibagi menjadi dua macam, yaitu kebudayaan material dan kebudayaan non-material. Kebudayaan material itu yaitu yang bisa diraba oleh kita, seperti rumah adat, kemudian alat kesenian, dan lain-lain. Sedangkan kebudayaan non-material yaitu yang tidak bisa diraba, seperti ide, gagasan, dan lain sebagainya. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai peradaban atau civilization. Kata civilization atau peradaban berasal dari bahasa Latin, yaitu civitas, yang mengandung arti city atau kota. Alasan yang menegaskan asal kata ini adalah bahwa setiap peradaban besar memiliki kota-kota besar dan karakteristik dasar yang paling mudah untuk diamati yaitu ada di dalam kota. Peradaban merupakan tahap tertentu dari kebudayaan masyarakat yang telah mencapai tingkat tertentu dan tercermin dalam tingkat intelektual, teknologi, keindahan, maupun spiritual. Pada waktu perkembangan kebudayaan mencapai puncaknya dan berwujud unsur-unsur budaya yang bersifat indah, halus, tinggi, luhur, dan sebagainya, maka masyarakat pemilik kebudayaan tersebut dikatakan telah memiliki peradaban yang tinggi. Tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, kemajuan teknologi, dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hinterland. Jika dilihat dari gambar yang saya sajikan, hinterland itu termasuk dalam internal area yang merupakan wilayah sekitar kota
yang berfungsi untuk pemasok kebutuhan harian kota tersebut. Hinterland juga bisa diartikan sebagai suatu daerah yang berbatasan dengan kota dan mendapat pengaruh dari kota, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hinterland itu sendiri biasanya berperan sebagai pemasok sumber daya, baik alam maupun manusia bagi kota tersebut. Wilayah hinterland biasanya berupa pedesaan. Kemudian selanjutnya yaitu cultural determinism atau determinisme budaya, yaitu teori yang menyatakan bahwa budaya menentukan kepribadian, persepsi, keyakinan, dan pemahaman individu dalam budaya tersebut. Cultural determinism juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat ditentukan oleh adanya kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Contohnya pada masyarakat pedesaan yang merupakan masyarakat agraris karena mereka itu sebagian besar mata pencahariannya itu bertani. Determinisme budaya juga berarti keyakinan bahwa budaya di mana kita dibesarkan menentukan siapa kita pada tingkat emosional dan perilaku. Selanjutnya nomor 3 yaitu sebutkan 7 unsur kebudayaan universal dan unsur kebudayaan nasional. 7 unsur kebudayaan universal terdiri dari yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup seperti alat-alat rumah tangga, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi. Contohnya pertanian, peternakan, sistem produksi, dan sistem distribusi. Kemudian yang ketiga yaitu sistem kemasyarakatan. Bisa berupa sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu bahasa. Bahasa dalam kehidupan manusia bisa digunakan secara lisan maupun tulisan. Yang kelima yaitu kesenian. Dapat berupa seni suara, seni musik, seni tari, dan lain-lain. Yang keenam yaitu sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan meliputi ruang pengetahuan tentang alam sekitar, perilaku manusia, maupun yang lainnya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu religi atau sistem kepercayaan yang merupakan perpaduan antara keyakinan dan praktik keagamaan yang berhubungan dengan hal-hal suci dan tidak terjangkau oleh akal. Ketujuh unsur tersebut merupakan unsur kebudayaan universal, sedangkan unsur kebudayaan nasional yaitu Pancasila, lagu kebangsaan, bahasa Indonesia, dan Sangsaka Merah Putih. Soal terakhir yaitu jelaskan mengenai 3 klasifikasi umat Islam di Indonesia menurut Clifford Geertz. Kemudian, bagaimana kritik Anda terhadap bukunya yang berjudul The Religion of Java. Di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai 3 klasifikasi umat Muslim di Indonesia menurut Clifford Geertz. Yang pertama itu Abangan. Abangan merupakan umat Muslim yang tradisional, di mana mereka itu masih menerapkan dogma-dogma agama tradisional Jawa, seperti mencampurkan antara ajaran agama Islam dengan ajaran agama Hindu, Buddha, maupun animisme. Anggota dari kelompok ini tuh umumnya bertempat tinggal atau berasal dari wilayah pedesaan. Yang kedua yaitu santri. Kelompok santri biasa disebut juga sebagai umat Muslim yang ortodoks. Mereka umumnya bertempat tinggal atau berasal dari wilayah perkotaan dan lebih berorientasi pada masjid dan Al-Quran. Kelompok santri lebih menekankan pada ajaran-ajaran Islam. Pemahaman dari santri itu cenderung lebih mendalam terhadap ajaran-ajaran Islam. Dengan demikian,
Santri itu dapat dikategorikan sebagai orang yang melaksanakan kewajiban agama secara cermat dan teratur, dan dalam hal ini sesuai apabila disematkan pada masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pedagang, karena mereka itu interaksinya dengan dunia luar cukup intens. Kemudian klasifikasi yang ketiga yaitu priyayi atau kelompok bangsawan tradisional. Priyayi merupakan golongan bangsawan yang dekat dengan kekuasaan, yang penghayatan agamanya banyak dipengaruhi oleh ajaran Hindu. Kemudian dalam pengamalan agama Islam, golongan priyayi ini cenderung menggabungkan ajaran agama Islam dengan tradisi kejawen atau bahkan juga tradisi Hinduisme atau Buddhisme. Dapat disimpulkan bahwa abangan itu menekankan pada aspek-aspek animistik, kemudian santri menekankan pada aspek-aspek Islami, sedangkan priyayi menekankan pada aspek-aspek Hindu. Clifford Geertz beranggapan bahwa golongan santri itu yang paling Islami dalam struktur masyarakat Jawa. Dan yang terakhir yaitu saya akan memberikan kritik terhadap karya Clifford Geertz yang berjudul The Religion of Java. Jadi di sini itu menurut saya tulisannya kurang mewakili Islam secara keseluruhan yang ada di Indonesia. Geertz itu menulis tentang masyarakat Islam yang ada di Jawa, sedangkan Islam itu tidak hanya di Jawa saja, bisa Islam ada di Aceh, Nusa Tenggara, Padang, dan lain sebagainya. Namun, terlebih dari itu, sebagai akademisi, saya tetap menghargai karya Geertz dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Selain itu, menurut saya salah satu kelemahan dari tulisan Geertz yaitu terdapat ketidakparalelan dalam susunan kategorisasi. Karena di satu sisi terdapat strata ekonomi untuk menggambarkan priyayi, tapi di sisi lain terdapat kategori religi untuk menggambarkan abangan dan santri. Hal ini berarti Geertz telah mengacaukan dua pembagian yang termasuk susunan yang berlainan, serta mencampur adukan pembagian horizontal dan vertikal dalam masyarakat Jawa. Terlebih dari semua itu, Geertz telah memberikan kontribusi pemikirannya yang sangat besar terhadap ilmu-ilmu sosial di Indonesia dan di dunia. Segitu saja jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.